Kamu juga contoh Aisyah. Jangan aku juga, cuman aku yang disuruh nyontoh Rasulullah. Jadi istrinya harus seperti Aisyah, suaminya harus seperti Rasulullah gitu. Saling sabar, saling tafahum, saling at-taradi ya. Asasu fi aqdiz zawaj kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi pernikahan itu adalah saling ridho termasuk masalah nafkah. Suami ngasih berapapun sama kita alhamdulillah. Apalagi kalau kita bisa menjadi manajer keuangan keluarga yang luar biasa. Diaturnya bukan hanya buat makan, tapi bisa buat sedekah, bisa buat ngasih orang tua, bisa buat bantu tetangga, orang lain, dan lain sebagainya. Ya, syukur-syukur ada lebihnya, bisa buat shopping, bisa buat perawatan di salon ya Bu. Ya, itu harus ada tafahum, saling pemahaman. Jadi kita lihat berapa pendapatan suami kita. Kalau suami kita pendapatannya banyak, tapi dia pelit sama kita, tidak pernah memberikan nafkah, ini menjadi dosa. Tapi ada suami-suami karena efek COVID-19, satu usahanya bangkrut. Banyak ya Bu? Usahanya bukan bangkrut sih, tapi menurun pendapatannya. Dan dia bertanggung jawab terhadap biayaan kantor, karyawan yang harus dibayar. Padahal pemasukannya tidak seberapa. Ada yang di kantor kerja di PHK. Akhirnya tidak punya kerjaan jadi pengangguran. Ya. Ada juga yang akhirnya jualan, usaha berdagang tutup jualannya karena efek COVID-19. Nah, di sini perempuan diuji. Walanablukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelumnya pernah sudah saya sampaikan, kita diuji dengan dua hal. Pertama, kesenangan, yang kedua, kesusahan. Kalau Allah lagi ngasih kita banyak duit, itu kita lagi diuji berarti. Kira-kira duitnya dipakai buat shopping aja apa buat sedekah? Itu diuji sama Allah. Dikasih kesusahan juga diuji, sabar atau tidak. Makanya ada ungkapan begini. Laki-laki diuji ketika perempuan tidak pakai apa-apa. Betul nggak? Betul? Dan perempuan diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Jadi ketika suami kita nggak punya apa-apa, di situ letak ujiannya. Sabar nggak kita? Kuat nggak kita? Belum bayaran anak, belum token listrik bunyi mulu, ya, belum pembiayaan yang lainnya. Apalagi kalau mobil masih bunyi tang 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 tang, rumah lagi masih bunyi KPR KPR KPR. Nah ini kan masih masih jadi PR akhirnya. Saling tafahum itu yang diperlukan. Makanya nafkah berapapun dari suami, kalau memang sesuai dengan pendapatannya harus kita terima. Yang jadi permasalahan adalah ketika suami memberikan nafkah tidak sesuai dengan pendapatan. Gaji dia per bulan 20 juta, tapi per hari dia ngasih istri dia cuma 50 ribu sehari. Udah plus jajan sama anak-anaknya 5 orang lagi. Bu, banyak tak yang begitu? Banyak. Jadi dulu saya ingat dengan kisah Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ya, Hindun ini salah satu perempuan yang dulunya sangat membenci Islam dan membenci Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat, dalam sirah dijelaskan, Hindun itu pernah membelah dadanya paman Rasulullah. Ya, pernah membelah dada paman Rasulullah, dimakannya oleh Hindun saking dia bencinya sama Islam. Ya. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, Hindun dan Abu Sufyan menjadi orang yang paling banyak berkontribusi untuk kemajuan Islam. Pernah Hindun datang sama Rasulullah nih, Abu Sufyan ini seorang saudagar kaya, ya, pembisnis yang hebat seperti Utsman bin Affan, kaya raya. Datang Hindun kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin mengadukan sesuatu. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku punya suami Abu Sufyan. Dia orang yang sangat pelit tuh, hai Rasulullah. Terutama sama istri dan anaknya. Tapi kalau sama orang lain royal. Ada suami yang model begini nih. Sama orang royal. Ketemu rekan kerja, temennya, alumninya. Itu diajak makan ke kafe mahal. Ke restoran mahal. Tapi sama istri anaknya di rumah hemat-hemat. Ada yang begini. Salah satunya Abu Sufyan. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW mengatakan, khudhi min malihi mayakfiki wabanik. Ambillah sebagian harta yang dia miliki walaupun tanpa izinnya,
Dan ketika engkau ambil jangan banyak-banyak, yang sekiranya bisa nyukupin diri sama anak kamu untuk kebutuhan. Ini artinya hadis ini membolehkan kita ngambil duit suami, Bu. Udah senyum aja nih. Alhamdulillah, habis ini gue ambil boleh nih katanya. Akan tetapi syaratnya satu, suaminya orang yang pelit, medit, bakhil. Kalau suaminya orang soleh, suka ngasih nafkah yang sesuai buat kebutuhan kita, itu nggak boleh, haram. Emang ibu-ibu kita, Bu, hobinya suka nilep duit suami. Betul nggak? Benar, benar. Apa buktinya? Ustazah katanya. Buktinya kalau kita nyuci, nyetrika, ketemu duit di kantong suami, diambil atau dibalikin? Nilep apa bukan? Suka ketemu, Bu, kalau nyuci nyetrika? Ada aja 50.000, abis itu udah basah dia jemur lagi. Kata suaminya bilang, kamu ngelihat nggak duit 50.000 di kantong? Nggak ngelihat katanya. Nah ini sudah bohong, sudah mengambil duit suami, ya. Jadi abis ini kalau kita nemu duit suami di kantongnya, Bu, sebisa mungkin kita balikin. Yang udah kita ambil, kita minta maaf. Tapi jangan minta maaf kalau suaminya pelit. Ya, kebetulan tanpa harus ngambil ke kantongnya, nemuin duit lagi nyuci. Pelit memang suaminya selama ini, udah alhamdulillah rizki tak terduga. Uang kaget kalau kata ibu-ibu. Ya, uang kaget. Jadi itu. Jadi dibolehkan kita ngambil uang suami kalau suami kita pelit, medit ya, tidak mencukupi nafkah sama sekali. Karena suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya dan dia tahu hukum nafkah ini adalah wajib, maka ini jadi dosa buat suaminya. Apa nafkah yang harus diberikan kepada istrinya? Sandang, pangan, papan, tempat tinggal, ya, kemudian pakaian, kemudian makanan. Selama ini banyak suami yang nggak eling, nggak inget. Taunya dia ngasih istri cuman buat makan aja, belanja sehari-hari. Tapi nggak tahu istrinya butuh pakai baju, butuh sabun cuci muka, ya, kebutuhan-kebutuhan yang esensial, butuh pembalut kalau lagi habis lahiran, lagi haid dan lain sebagainya. Nah, apalagi butuh tempat tinggal. Nah, biasanya kalau tempat tinggal itu jadi kebutuhan bersama ya. Tapi yang jadi perhatian yang sering dilalaikan oleh para suami adalah kebutuhan sandang. Ya, kebutuhan esensial perempuan sehari-hari, karena mereka taunya nafkahin istri itu cuma ngasih makan kenyang udah. Padahal tidak seperti itu. Kewajiban suami kepada istri, nafkah itu wajib semenjak saya terima nikahnya. Jadi ada yang wajib dari laki-laki kepada perempuan, selain mahar itu nafkah. Ya, mahar, nafkah. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dari sini ibu-ibu? Lanjut? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit yang saya baca dari kitab ini, hikmatu nafaqatil aqarib. Hikmah memberi nafkah kepada kerabat dekat. Al-hikmatu fi hadhihin nafaqati tarji'u ila silaturrahim wa musa'adatihim. Jadi manfaat memberi nafkah, memberi sedekah kepada keluarga terdekat, saudara kandung, kepada orang-orang terdekat yang ada hubungan mahramnya, itu lebih diutamakan. Hikmahnya ada dua. Pertama, hikmahnya untuk menjalin silaturrahim. Yang kedua, hikmahnya membantu mereka. Jadi kalau ibu punya uang lebih, pengen sedekah, pengen memberi infak, jangan ke orang lain dulu, Bu. Kita punya abang, punya adik, ternyata susah. Ini kita keluarga kita udah kecukupan nih, alhamdulillah misalkan. Ternyata abang kita, adik kita beserta istri dan keluarganya kesusahan. Mereka masuk dalam kategori mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Fuqara, masakin, ya, kaum duafa, kemudian lagi ada yatim di keluarga kita. Mereka harus lebih diutamakan daripada orang lain. Jadi ada apa disebutnya? Ada tingkatan-tingkatannya. Pertama istri, anak. Kemudian orang-orang yang berada di dalam rumah kita, pembantu kita ataupun siapa orang terdekat dalam keluarga kita. Selanjutnya adalah orang tua kita. Setelah orang tua kita adalah saudara-saudara kita, al-aqarib, ya, kerabat terdekat yang masih ada hubungan darahnya.